Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun saja. Bahkan yang ada di tempat ini, buat tim Prophetik kita percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan ada buat setiap kita. Hari ini kita mau berdoa, kita bersafaat untuk kota, bangsa kita, bahkan gerejanya Tuhan. Kita percaya tangan Tuhan yang kuat itu yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di Mazmur, saya bacakan untuk kita semuanya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Waktu yang baik, waktu yang spesial yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Anak-anak-Mu, gereja-Mu. Untuk kami datang menaikkan pujian penyembahan Tuhan. Dan kami mau berdoa syafaat Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami katakan Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan.
Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Kaulah Tuhan, kota bentengku, gunung batuku. Kaulah Tuhan, kota bentengku, menara perlindunganku, gunung batuku. Kaulah Tuhan, tempat perlindunganku. Kaulah Tuhan. Benar Tuhan, Kaulah kota benteng kami, gunung batu kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Yes God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Hallelujah. Oh God, I worship you. We worship. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. We worship you, God. Be glorified
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau gunung batu kami, Engkau raja kami Tuhan. Ajaib karya-Mu, ajaib kasih-Mu Tuhan. Seluruh bumi meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan, betapa kami kagum dan hormat akan Engkau Allah. Akan kebesaran-Mu, akan kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Buat waktu ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Dia Allah baik bagi setiap kita. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan. Benar Tuhan, Kaulah Raja yang memerintah untuk selama-lamanya.
Engkaulah Raja atas dunia dan Engkau yang memerintah untuk selama-lamanya Tuhan. Dan kami katakan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam genggaman tangan-Mu. Hidup kami aman di dalam genggaman tangan-Mu. Sebab Engkaulah sumber segalanya bagi kami Bapa. Engkaulah perisai kami. Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kau harapan bagi setiap kami Tuhan. Buat gereja-Mu, kota kami, bangsa kami Tuhan. Engkau harapan Tuhan bagi setiap kami. Engkau harapan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Harapanku hanya di dalam Engkau. Haleluya. Dan aku percaya Tuhan bahwa aku aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu. Kau terus bekerja dalam hidup kami. Engkau terus mengontrol seluruh segala situasi dan keadaan. Terima kasih Bapa, karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik, menjadi pemelihara bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus, seluruh tim Prophetic yang juga media, staff full timer dan seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Puji Tuhan, Allah kita baik, Allah kita masih mengontrol segala situasi dan keadaan apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara, hari-hari ini saya merasa bahwa betapa pentingnya kita, saudaraku, ya, bertumbuh mengenal Tuhan di masa sulit. Ya, saudara, mari hari-hari ini ya, saya mau mengajak saudara untuk juga melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah masa sulit ini. Ya, saya sering hati saya terhibur oleh karena apa? Ya, seperti kemarin saya lihat saudaraku di YouTube saudara, ya, polisi di Guatemala saudaraku keliling dari satu gang ke gang lain mengumumkan bahwa senjata kami tidak mampu mengusir musuh ini. Hanya satu-satunya yang bisa menolong kita semua yaitu Yesus Kristus. Wow saudara, luar biasa di tengah-tengah masa sulit ini. Saya merasa terhibur, saya berpikir juga kita merasa terhibur. Bangsa-bangsa datang kepada Tuhan di masa-masa sulit ini. Saudaraku, saya dengar juga di Iran saudaraku, karena saudaraku orang-orang Kristen di penjara saudaraku, karena masa-masa yang begini saudaraku semua orang mulai dilepaskan, termasuk orang Kristen yang di penjara. Wow, ada berita baik di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi saudara. Juga mungkin di kota kita, di bangsa kita melihat bahwa jumlah orang yang sembuh semakin banyak. Berita baik saudaraku yang ada di tengah-tengah masa sulit dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, mari kita melihatnya dari kacamata Tuhan. Ya, Tuhan mau apa? Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar bertumbuh mengenal Tuhan di masa sulit supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap kuat. Memang masa sulit itu tidak enak saudaraku. Ya,
Tapi mari kita belajar untuk tidak mengeluh. Belajar untuk saudaraku melihat hal-hal baik. Ya, di balik semua hal-hal yang tidak baik yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini saya percaya bahwa kita semua semakin mengenal COVID-19. Ya, bentuknya, sifat-sifatnya, kekuatannya, kelemahannya. Ya. Dan virus ini saudaraku telah membawa banyak perubahan pada tatanan kehidupan manusia. Bukan cuma di kota kita, di bangsa kita, tetapi di seluruh dunia. Wow, saudara, ada satu sisi yang sebenarnya wow sekali saudaraku. Kenapa? Tatanan hidup di dunia itu berubah. Ya, nggak pernah kepikiran work from home. Nggak pernah kepikiran saudaraku terus bersama-sama dengan yang berkeluarga, dengan anak-anak di rumah. Nggak kepikiran saudaraku di tengah-tengah ini juga orang-orang kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, kesulitan keekonomi, takut, sakit, penyakit saudaraku. Saudara, oleh karena apa? Oleh karena wabah ini, oleh karena virus ini mengubah tatanan dunia. Tetapi saya berdoa saudaraku supaya itu tidak mengubah hati kita untuk tetap percaya bahwa Allah kita tetap Allah yang maha kuasa, Allah yang memegang kontrol, Allah yang tetap bertahta, Allah yang tetap hebat dan luar biasa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Alkitab mengatakannya saudara. Walaupun sekarang di tengah-tengah dunia mungkin sudah ratusan ribu orang yang meninggal. Ya, di Indonesia sendiri katanya saudaraku beritanya terjadi peningkatan signifikan, ada 5.000 orang yang terpapar saudaraku. Apa yang kita mau katakan di tengah-tengah semuanya ini saudara? Firman Tuhan berkata, sebelum saya masuk kemari saudaraku, Mazmur 62 dikatakan ayat yang kedua dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kita sudah nyanyi ya, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Saudara, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan, saudaraku. Mari kita menenangkan batin kita, saudara. Mari kita tidak izinkan hati kita punya komentar-komentar yang negatif. Tetapi mari kita mendiamkan batin kita di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya saya suka sekali. Terjemahannya, hanya dekat Allah saja aku tenang, itu adalah my soul wait in silence for God only. My soul, jiwaku menantikan di dalam diam hanya kepada Tuhan saja. Apapun berita-berita yang sedang berseliweran di kepala kita, apapun yang sedang mempengaruhi jiwa kita, apapun yang sedang ada di areal pikiran kita, di mana di situ adalah peperangan, kita mulai mau mendiamkan jiwa kita dan menantikan dengan diam hanya kepada Allah saja. Dan biarkan Allah menguatkan kita, dan biarkan Allah menghiburkan kita, dan biarkan Allah berbicara kepada kita. Saya percaya Allah selalu berbicara. Ya, apakah itu menegur, menasehati, menguatkan, selalu tujuannya adalah untuk kebaikan, saudara. Ketika kemarin berbicara dengan salah satu anak kami, dia bilang begini, saudara. Kalau dulu saya mana mau hidup kayak gini.
banyak berdiam dan lain sebagainya. Bagi saya ini sebuah kehidupan yang sangat mengekang saya. Tapi dia berkata bahwa ternyata ini baik buat saya. Dan dia berkata lebih lanjut bahwa ini baik buat orang-orang untuk berbalik kepada Tuhan. Saya pikir dia benar. Dengan apa yang dia katakan, itu benar, saudara. Itulah sebabnya di masa-masa ini, saudaraku, mari kita bertumbuh mengenal Tuhan. Ya, di masa sulit. My soul waits in silence for God only. From Him is my salvation. Karena dari Dialah kita mendapatkan keselamatan kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya saudara kita mengenal Allah, saudara. Penting sekali. Dan ini adalah waktu yang terbaik. Sebuah dimensi yang selama ini saudaraku banyak kita lupakan. Dimensi bersendirian dengan Allah. Dimensi bersekutu dengan Allah. Selama ini kita banyak dengan kesibukan, mungkin hal-hal rohani, tapi sifatnya sangat tidak mendalam, dangkal. Kita dikirimin saat teduh, kita baca mungkin kita rasa ini sudah biasa buat kita. Ya, bahkan kita nggak baca ayat firman-Nya, mungkin penjelasannya yang kita baca. Kita berkumpul dengan teman-teman kita dalam satu komsel, satu ibadah pemuritan. Kita merasa ramai dan kita merasa terhibur di sana. Tetapi jujur saja itu kadang-kadang kita tidak terlalu dalam di dalamnya. Tetapi ini saudaraku adalah waktu-waktunya kita mulai lebih dalam. Kita mulai mengatur hidup kita untuk lebih dalam dengan Tuhan, saudara. Sehingga kita benar-benar mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Firman Tuhan berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam bahasa Inggrisnya, saudaraku, dalam satu terjemahan dikatakan, Allah yang mengenal Allahnya adalah, saudaraku, berbicara tentang orang yang dewasa. Ya, but the people who are spiritually mature and know their God will display strength and take action to resist, katanya saudaraku. Jadi orang yang dewasa, orang yang bertumbuh dewasa, saudaraku. Dalam salah satu terjemahan Inggrisnya yang disebut dengan umat yang mengenal Allahnya. Kedewasaan adalah sebuah proses. Melewati proses jatuh bangun dalam kehidupan. Melewati banyak proses-proses pembentukan dalam kehidupan. Melewati banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan. Sampai kita mengenal Allah, kita akan berkata, oh, Allahku rupanya Allah yang seperti ini. Saudara, Daniel adalah orang yang bertumbuh di dalam kesulitan. Ya, salah satu kesulitan terbesarnya adalah ketika dia dimasukkan ke gua singa, saudara. Tetapi dia tetap kuat, saudara. Kenapa? Dia adalah seorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Alkitab berkata 3 kali satu hari dia berdoa. Wow. Saudara, mari jemaat yang kekasih. Ambil waktu ini untuk engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Hosea 6:1-3 dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Eager for God knowledge. Sungguh-sungguh punya kerinduan, punya kehausan. Beda, saudara.
Kalau saudara melakukan ibadahmu karena itu adalah sebuah rutinitas, tetapi berbeda sekali ketika engkau melakukan ibadahmu karena engkau memiliki kerinduan kepada Allah. Seperti firman Tuhan berkata, seperti rusa yang haus akan air, demikianlah jiwaku haus akan engkau, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Itu berbeda, saudara. Dan ketika engkau mengalami Tuhan dan kau akan ingin lagi, addicted, akhirnya engkau akhirnya engkau ketagihan kepada Tuhan. Berapa banyak saudaraku hari-hari ini engkau begitu ketagihan kepada Tuhan. Sama seperti orang ketagihan, saudaraku, kepada sesuatu, saudara. Dia kepengen lagi. Begitulah kita bisa mengalami ketagihan akan Tuhan. Wow, kalau kita udah ketagihan akan Tuhan katanya. Maka apa katanya menurut ayat ini, saudaraku? Ia pasti muncul seperti fajar. Saya mau nanya, fajar pagi hari, saudara perlu berdoa atau tidak berdoa pasti muncul enggak? Pasti muncul. Ya, apakah dia akan ditutupi awan nanti, misalnya pagi-pagi itu mendung? Tapi pertanyaannya sebenarnya fajar itu ya muncul enggak? Muncul, cuman hanya tertutup awan saja, saudaraku. Tetapi itu kepastian, kalau kita katanya sungguh-sungguh mencari Allah, akan ada kepastian bahwa apa? Kita akan mengalami kebangunan rohani. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, akan ada refreshing, akan ada kesegaran, akan ada kebangunan rohani. Ya, akan ada hari yang baru. Saudara, itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melewati masa-masa sulit ini, saudaraku. Ini adalah sebuah peringatan buat gereja Tuhan. Ini adalah sebuah wake up call kepada gereja Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena peringatannya kalau kita tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Lihat, yang binasa siapa? Bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi yang binasa siapa? Umatku katanya. Kenapa? Karena enggak mengenal Allah. Betapa pentingnya kita mengenal Allah, saudara. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya. Siapa dirinya pada masa-masa sukar? Saudara bisa deklarasikan nanti setiap hari di rumahmu. Ya, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika engkau sedang mengalami kekurangan, saudaraku. Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Kau bisa berkata setiap hari, Dia adalah Allah Jehovah Jireh bagi hidupku. Dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan. Dia bukan hanya Allah yang mati di kayu salib dan membebaskan kita dan membawa kita masuk ke surga. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Saudara bisa katakan, saudara bisa deklarasikan dalam hidup saudara. Saudaraku, lihat apa yang terjadi. Di manakah pertama kali disebut Dia sebagai Allah Jehovah Jireh? Pada waktu Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Saya waktu baca, saya terenyuh, saudaraku. Ishak bilang begini, Papa, kita mau pergi mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Manakah kambing dombanya, Papa? Dan Abraham berkata, Tuhan akan menyediakannya. Dan saya nggak tahu, apakah Abraham,
mengatakannya dengan, tapi Alkitab berkata dia mengatakannya dengan iman ya. Karena iman Abraham mempersembahkan anaknya. Benar saudaraku. Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan. Tetapi saudaraku lihat, detik-detik Allah menyediakan korban itu bukannya mudah. Tapi pada waktu Abraham sudah siap-siap, saudaraku, sudah menyediakan mezbahnya, kayu bakarnya, sudah mengikat Ishaknya, bahkan sudah menaruhkannya di atas mezbah persembahan itu, saudaraku. Dan sudah mencabut pisaunya yang sangat tajam. Dan ketika dia ingin menghunus pedang kepada anak itu, tiba-tiba datang suara dari langit. Jangan apa-apakan anak tersebut. Dan dalam kitab Kejadian 22 ayat 13-14 dikatakan lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang ini dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam bahasa Inggris yang dikatakan, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of Jehovah it shall he provide. Jehovah Jireh. Di masa-masa yang sulit ini, betapa pentingnya saudara kita semua mengenal Allah sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara jangan bergantung dan jangan berharap kepada manusia. Sekalipun kita akan saling membantu satu dengan yang lain. Saudara jangan berpikir kenapa dia tidak bantu saya, kenapa dia tidak tolong saya, kenapa dia begini saya. No. Karena Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, dia adalah Allah Jehovah Jireh di masa-masa sulit. Mungkin ini belum selesai, tetapi ingat, karakteristik Allah sebagai Allah Jehovah Jireh tidak boleh dinafikan, tidak boleh diragukan, karena dia memang Allah yang menyediakan, saudara. Apalagi saudara, dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di manakah kondisi bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku? Pada waktu itu mereka sampai di Mara. Dan ketika mereka mau minum air, airnya ternyata sangat pahit. Orang Israel komplain kepada Musa. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan instruksi kepada dia untuk mengambil sebatang kayu, saudaraku, dan melemparkan ke air tersebut. Dan air tersebut menjadi manis. Dan Keluaran 15 ayat 26 dikatakan apa di sana, saudaraku? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di dalam Alkitab dikatakan dalam satu terjemahan, for I am Jehovah that heal thee. Akulah Jehovah yang menyembuhkan engkau. Kita semua mengalami hal-hal seperti ini. Saya mengalami, istri saya mengalami, kita semua pernah mengalami hal-hal seperti ini. Allah menyembuhkan kita. Sudah terbukti, sudah teruji, saudaraku. Yang ketiga apa, saudaraku? Dia adalah Allah Jehovah Nisi.
Allah panji kemenanganku. Saya tadi berkata bahwa Allah kerap memperkenalkan dirinya, saudaraku, kepada kita pada waktu masa-masa sukar. Dan pada waktu ini apa yang terjadi? Pada waktu itu bangsa Amalek menyerang bangsa Israel, saudaraku. Lalu saudaraku, Tuhan memerintahkan Musa, saudaraku, mengangkat tongkat ditopang oleh Harun dan Hur. Kenapa? Karena ketika tangan Musa naik, maka orang Amalek kalah, saudaraku. Ketika tangan Musa turun, maka orang Amalek menang. Dan Harun dan Hur menopang tangan Musa, sehingga akhirnya bangsa Israel memenangkan pertarungan, memenangkan pertandingan. Ini luar biasa, saudara. Ya, saudara, mari kita baca ayat ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Wow, luar biasa ayat ini. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Ketika kita mengangkat tangan kita, ketika kita meninggikan nama Tuhan, ketika kita memuliakan nama Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan turun berperang bagi kita. Itu seperti siapa, saudaraku, ketika Yosafat, saudaraku, diserang oleh sekumpulan orang-orang bangsa-bangsa lain, dan Yosafat menjadi takut, saudaraku, dan mereka mengumumkan untuk berdoa puasa, dan Tuhan memerintahkan mereka untuk menaikkan pujian, penyembahan, sorak-sorai. Itulah panji-panji untuk Tuhan, dan Tuhan berperang melawan tentara-tentara musuh, saudara. Ingat, saudaraku, ketika engkau menaikkan puji-pujian, itu artinya Tuhan akan turun tangan berperang melawan musuh-musuhmu dalam kehidupanmu. Itulah betapa pentingnya kita memuji dan menyembah Allah dalam kehidupan kita. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji kemenangan. Lalu apa lagi, saudaraku? Engkau bisa berkata, engkau Allahku, Allah Jehovah Nisi. Setiap hari engkau bisa mendeklarasikan itu. Karena itulah salah satu siapa Allah kita, karakteristik Allah kita. Dia juga adalah Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Betapa indahnya kalau kita memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ebiezer. Ini ketika, saudaraku, siapa namanya, Gideon disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan musuhnya. Tapi Gideon, saudaraku, gambar dirinya enggak baik, saudaraku. Dia bilang, siapa saya? Dia, saudaraku, melihat dirinya kecil, saudaraku. Allah melihat berbeda. Dia berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Gideon, saudaraku, karena latar belakangnya, dia merasa enggak mampu, dia merasa enggak sanggup, saudara. Lalu dia membuat korban. Kalau ini nanti dibakar, maka benarlah Tuhan yang menyuruh saya, dan dia lakukan. Dan dia bilang begini, aku sudah melihat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ya, engkau selamat. Ya, dan dia mendirikan mezbah, dan dia berkata, Tuhan itu keselamatanku. Dalam bahasa Inggrisnya, then Gideon built an altar there unto Jehovah and called it Jehovah Shalom. Di tengah-tengah situasi ini, ya, kita memiliki Shalom, Allah damai sejahtera memerintah hati kita. Shalom itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah ada di dalam diri kita. Dia juga adalah Allah Jehovah apa? Ra'ah, Tuhan adalah gembalaku. Ya, saudara, kalau saudara baca di Mazmur 22, Daud berseru-seru kepada Tuhan. Dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lewat sebuah pergumulan, karena dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan setelah lewat pergumulan doa, seruan kepada Tuhan, akhirnya Daud mendapatkan sebuah pewahyuan. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Jehovah is my shepherd, I shall not want. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini, siapa Tuhan ini? Daripada engkau mengeluh, takut, bersungut-sungut, dan lain sebagainya, engkau bisa deklarasikan setiap hari. Setiap hari di rumahmu, engkau bisa deklarasikan sehingga imanmu bangkit, sehingga imajinasimu menjadi punya pengharapan. Engkau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang kekasih, ingat, takut itu capek, saudara. Takut itu sangat melelahkan. Takut itu, saudaraku, membuat kita, saudaraku, mengalami penurunan imun tubuh kita, saudara. Tapi kalau saya percaya iman itu memberi semangat yang baru. Pengharapan itu memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Mari, saudara, kita lihat Allah kita lebih besar dari apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Mari lihat hal-hal yang baik dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Jaminan pimpinan Tuhan di masa sukar. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita tidak dipimpin oleh ketakutan. Kita tidak dipimpin oleh roh-roh dunia ini. Kita adalah anak, saudaraku. Kalau kita anak, kita punya jalur khusus kepada Bapa di surga. Kita bisa berdoa kepada Dia. Seperti pemazmur tadi berkata, di dalam diam, aku mendiamkan jiwaku. Dan aku hanya menanti-nantikan Tuhan dalam hidupku. Ini adalah waktu yang terbaik. Sehingga kita boleh semakin bertumbuh mengenal Allah dalam hidup kita. Dan satu ayat terakhir dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang menaruh damainya. Kenapa? Karena kepintarannya, kekuatannya, hikmatnya, dan lain sebagainya. Tetapi damai kita karena apa? Karena Kristus ada di dalam batin kita. Mari kita berdoa, jemaat. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Amin. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari. Yes, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan itu tinggi, mengatasi segala bangsa. Amin. Dan kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang maha tinggi, namun merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang-orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Dan ialah Allah yang mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Tuhan meninggikan orang yang rendah.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu. Untuk segala kebaikan dan rahmat-Mu Tuhan. Yang tidak pernah habis-habisnya Kau tunjukkan kepada umat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami tidak menyadarinya, Engkau tetap menudungi hidup kami dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami tidak merasakannya, tapi Engkau tetap Allah adalah Tuhan yang bekerja. Karena Engkau bekerja, kami tidak bergantung kepada perasaan-perasaan kami Tuhan Yesus. Engkau tetap bekerja. Meskipun Tuhan kami tidak mampu melihatnya, kami tidak dapat merasakannya. Tapi Roh-Mu sampai hari ini bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Tuhan kami yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya kepada umat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, ada banyak alasan untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan. Banyak alasan untuk mulut kami tetap memuji Engkau Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu pada saat ini. Kadangkala kami merasakan tidak melihat awan yang jelas Tuhan. Kami tidak melihat terang yang jelas. Kami melihat banyak kabut awan gelap di sekeliling kami. Namun Engkau adalah tetap Allah yang setia. Amin. Engkau tetap Allah yang baik dalam segala situasi. Engkau Allah kami yang baik dalam segala keadaan. Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kami mau mengingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami cuma mau mengingat-ingat kasih sayang-Mu. Ya Tuhan. Begitu banyaknya alasan untuk kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah segala sesuatu yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Kami masih memiliki alasan untuk memuji Engkau. Kami mau mengingat-ingat segala kebaikan-Mu. Kami mau memandang Engkau di tempat kudus-Mu. Kami mau melihat Tuhan. Kami mau mendengar bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Menyelesaikan rancangannya atas umatnya. Terima kasih Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu kami berdoa. Mungkin sudah mulai banyak orang-orang yang mengeluh Tuhan. Banyak orang yang berkeluh kesah pada hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan. Taruhkan pengertian kepada kami Tuhan. Untuk kami belajar bersyukur di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan. Inilah ujian iman yang harus umat-Mu lewati. Bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Pernyataan bahwa kami sungguh-sungguh adalah hamba-hamba yang melayani Engkau. Kami mau memandang kebaikan-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Dan melihat keajaiban-keajaiban kasih setia-Mu Tuhan. Biar iman kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau di masa-masa yang sulit Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus Kristus, biarlah gerejamu Tuhan Yesus, gerejamu tetap kuat di masa-masa yang sukar ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jiwa mereka tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, hari-hari ini jikalau seluruh umat-Mu Tuhan tidak dapat berkumpul bersekutu bersama-sama seperti biasanya. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Allah hadir. Roh Allah ada di sana. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Dalamku, hai jiwaku, pujilah biarlah kidung pujian dan nyanyian keluar dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah senandung-senandung pengagungan akan Engkau. Mazmur dan kidung pujian kepada Engkau keluar dari dasar hati kami Tuhan. Keluar dari dasar hati kami. Menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Itulah yang menyegarkan tulang-tulang kami. Itulah yang membangkitkan kami. Semangat yang baru. Kau gantikan Tuhan Yesus. Menggantikan Tuhan Yesus semua letih lesu dalam jiwa kami. Yesus Kristus Allah kami yang hidup.
Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa-doa yang kami naikkan untuk bangsa kami Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu. Boleh naik ke tahta hadirat-Mu. Amin. Kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk negeri kami Indonesia. Allah yang menjagai, melindungi dan memagari negeri kami Tuhan. Allah yang menjagai dan melindungi bangsa kami Tuhan. Yesus kami berdoa khususnya untuk polisi, TNI yang akan menerbitkan peraturan PSBB Tuhan. Supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Sehingga dampaknya boleh kelihatan Tuhan Yesus. Taruhkan hikmat kepada petinggi-petinggi negara kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran menterinya Tuhan Yesus. Polisi TNI dan seluruh Tuhan Yesus kabinet kerjanya Bapak Jokowi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hikmat Allah turun atas mereka ya Tuhan. Hikmat yang datang dari surga. Bukan dari manusia. Tapi Tuhan yang menaruhkan kepada mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Biarlah semakin banyak orang disembuhkan pada hari-hari ini. Orang-orang yang sudah terpapar dengan COVID-19 Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi di ruangan demi ruangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin bertambah-tambah orang disembuhkan. Biarlah kesembuhan demi kesembuhan menjadi kemenangan besar atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan besar atas negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat semuanya Tuhan. Para medis yang bekerja sampai dengan hari ini. Mereka Tuhan Yesus berada di garda terdepan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Allah sendiri yang melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan penghiburan kepada mereka. Menaruhkan kekuatan kepada mereka untuk tetap bekerja pada masa-masa yang paling sulit pada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa
sesuatu yang besar. seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Bagi seluruh Indonesia kami berdiri Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan atas negeri kami Tuhan. Biar nama-Mu ditegakkan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemuliaan Allah dinyatakan di atas negeri kami. Biar kemuliaan Yesus Kristus
dinyatakan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemberitaan Injil di setiap desa-desa dan kota-kota. Kami berdoa Tuhan untuk keselamatan bangsa kami Bapa. Amin. Supaya lebih banyak lagi, bertambah-tambah orang yang diselamatkan Tuhan. Kerajaan Allah dinyatakan. Amin. Gereja Tuhan bangkit, memiliki kesadaran untuk menyatakan Kristus lewat kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Lewat apa yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat doa-doa yang kami naikkan. Tuhan, sementara kami berada di rumah pada hari-hari ini Tuhan. Roh Allah tidak pernah berhenti bekerja. Roh Allah tidak dapat dibatasi oleh tembok-tembok. Tidak dibatasi oleh apapun dengan situasi pada hari ini. Bergeraklah. Bekerja Tuhan Yesus bersama-sama. Tuhan Yesus dengan umat-Mu yang memiliki dan menaikkan doa yang tidak putus-putusnya. Dinaikkan ke tahta hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengunjungi Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan. Kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Hari-hari ini orang-orang yang berputus asa. Biar roh Allah yang mengunjungi mereka. Hari-hari ini orang-orang yang mencari kebenaran. Bertemu dengan kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hati dan pikiran mereka diterangi oleh firman Allah. Diterangi oleh Kristus di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami doa supaya terjadi lawatan Allah. Lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kegerakan terjadi Tuhan. Pekerja-pekerja di dalam jemaat-Mu bangkit Tuhan Yesus. Kegerakan antar gereja Tuhan. Kesatuan tubuh Kristus semakin nyata. Tembok-tembok yang semakin tinggi hari-hari ini Tuhan runtuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya roh Allah sendiri yang mampu menyatukan gereja-Mu Tuhan. Yang mampu menyatukan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Syikiara labala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memulihkan keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Hati mereka Tuhan diubahkan oleh roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hati bapak-bapak mengalami perubahan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Syikiara nama talabaka. Kesadaran akan Allah semakin nyata dalam rumah tangga demi rumah tangga. Mesbah-mesbah dibangun bagi kerajaan Allah. Menjadi persembahan yang kudus. Yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak pertobatan-pertobatan terjadi Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang tidak kami sangka-sangka. Yang mungkin tidak masuk dalam pikiran kami Tuhan. Orang-orang yang kami anggap keras kepala. Tegar tengkuk. Tetapi Tuhan mampu melawat mereka. Karena Allah tidak dapat dibatasi oleh situasi. Tidak bisa dibatasi oleh tembok apapun. Roh Allah bekerja di dalam keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Nubuatan-nubuatan keluar dari umat Allah. Bahkan dari orang-orang muda, anak-anak, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan Allah dinyatakan. Kesembuhan-kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga mulai belajar menopangkan tangannya. Setiap keluarga-keluarga memiliki pengalaman-pengalaman baru dengan roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus roh Allah tidak dapat dihentikan oleh apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah sendiri yang berfirman.
Allah sendiri yang berbicara di tengah-tengah keluarga. Allah sendiri yang menyatakan dirinya di tengah-tengah keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang terpapar Tuhan Yesus dengan COVID-19. Mereka yang sedang berada di dalam rumah. Mengasingkan dirinya. Disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah bekerja dengan caramu sendiri Tuhan. Tanpa rekayasa manusia. Bahkan tanpa rencana manusia sama sekali. Yesus, Engkau bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Sikapatara nama talabaka syikiara. Umatmu Tuhan Yesus. Umatmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kebangkitan, kebangunan rohani terjadi. Selesai masa-masa sulit ini Tuhan Yesus. Ada berita-berita yang luar biasa yang bakal kami dengar. Ada berita-berita yang dahsyat yang akan kami dengar. Kami percaya sebab Roh Allah yang melakukannya dan bukan manusia. Roh Tuhan yang berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Syikiara nama Tuhan. Orang-orang yang pada saat ini sedang terbaring sudah Tuhan Yesus. Terbaring sakit dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Yesus yang pernah dia dengar. Nama Tuhan, puji-pujian yang pernah dia dengar. Pemberitaan Injil yang mungkin dia pernah dengar bahwa Yesus penyembuh, juru selamat, Allah yang Maha Kuasa dan sempurna. Biar lebih keras berbicara dalam nama Yesus. Lebih keras lagi berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap lutut bertelut. Lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Allah juru selamat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kaum Kedar dan Nebayot datang berduyun-duyun di hadapan tahta hadirat Allah. Di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Di tempat bahkan yang tersembunyi. Tuhan mengunjungi mereka. Tuhan mengunjungi mereka. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang memiliki ide-ide kreatif Tuhan Yesus. Untuk menyebarkan berita Injil lewat online Tuhan. Hikmat Allah ditaruhkan atas mereka. Biarlah pemberitaan Injil lewat online Tuhan Yesus. Lewat media sosial Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka seluruh pintu-pintu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah bergerak, Allah bekerja, Allah tidak dapat dibatasi di dalam nama Tuhan Yesus. Di ruang-ruang yang tertutup, di ruang-ruang yang tersembunyi. Tuhan mengunjungi mereka. Lewat pelayanan online, lewat pelayanan media sosial. Di dalam nama Yesus. Menggantikan ketakutan mereka. Sekarang mereka memiliki iman kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Ekonomi bangsa kami akan kembali pulih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi bangsa kami kembali pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana caranya. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah melebihi kemampuan pikiran manusia. Engkau mampu Tuhan memberikan hikmat kepada pimpinan negara kami Tuhan Yesus. Kepada Menteri Keuangan kami dan seluruh kabinet kerja.
Tuhan Yesus, para menteri-menteri, Engkau mampu mengilhami mereka Tuhan Yesus. Dengan hikmat Allah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah lagi di antara kami perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Nyatakanlah lagi, seperti dahulu. Amin, Jesus. Perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Amin, Jesus, haleluya. Ini doaku, nyatakanlah
Khusus kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang mengalami PHK Tuhan Yesus. Mereka seorang bapak yang harus memenuhi kebutuhan kehidupan istri dan anak-anak mereka. Tapi mereka Tuhan secara terpaksa harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak menerima lagi penghasilan apapun Tuhan. Tidak ada sumber keuangan lagi. Yesus Kristus, banyak ibu-ibu harus berpikir keras untuk berhemat Tuhan. Di masa-masa yang sulit hari-hari ini Tuhan. Begitu banyak orang-orang pada hari-hari ini Tuhan mengalami pemutusan hubungan kerja. Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak tahu bagaimana jawabannya Tuhan. Kami tidak mengerti jalan keluarnya Tuhan. Khususnya juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah seluruh jemaat-Mu yang masih memiliki kelimpahan. Mereka yang masih memiliki hati Tuhan Yesus berbelas kasihan. Supaya kami boleh bersatu hati berbagi untuk orang lain Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan hati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Supaya kami sehati menanggung kesulitan yang lain Tuhan Yesus. Dari apa yang Tuhan berikan kepada kami berbagi kepada orang lain. Ingatkanlah Tuhan Yesus, jemaat-Mu ya Tuhan. Ingatkanlah ya Tuhan. Supaya kami memiliki hati berbelas kasihan kepada orang lain. Gereja-Mu Tuhan Yesus. Untuk menanggung kesulitan orang lain, berbagi kepada orang lain Tuhan. Kami tahu Tuhan pada masa-masa yang seperti ini rasa syukur kepada Allah akan semakin besar. Tiba-tiba ada orang yang berbelas kasihan untuk memberi beras, kebutuhan kehidupan pokok kehidupan mereka. Mereka akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Demikian juga Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu semakin teguh Tuhan Yesus. Dan tidak mudah kecewa, putus asa Tuhan. Dengan keadaan yang seperti ini Tuhan. Lalu bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ada datang pertolongan lewat orang lain, maka hati mereka akan disejukkan, ditenangkan Tuhan. Mereka belajar mengucapkan syukur kepada Allah. Biarlah kemurahan hati, berbelas kasihan ditaruhkan kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang masih memiliki kelimpahan dan belas kasihan boleh berbagi kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan cara itulah Tuhan Yesus dunia akan melihat
bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Sama seperti jemaat-Mu mula-mula Tuhan Yesus. Milik yang satu menjadi milik yang lainnya. Berbagi satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar seluruh jemaat-Mu memiliki hati. Amin. Hati-Mu Tuhan. Hati seperti hati-Mu Yesus. Yesus, Kau yang senantiasa mengulurkan tangan-Mu kepada orang-orang yang menderita. Yes, Tuhan. Kepada pelacur-pelacur Tuhan. Kepada orang-orang kusta. Terima kasih Yesus. Lawatlah gereja-Mu Tuhan Yesus. Untuk memiliki hati yang berbelas kasihan seperti itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar gereja-Mu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Berbagi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga bangsa kami kepada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memelihara bangsa kami. Kau yang merawat gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan kami yang setia. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau raja diagungkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau ditinggikan, diagungkan Tuhan. Layaklah segala bangsa menaikkan puji-pujian, pengagungan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Roh-Mu terus menerus melawat kami Tuhan. Terus menerus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang hidup. Allah kami yang setia. Tuhan yang menyendengkan telinganya mendengar doa-doa umatnya. Tuhan yang mengarahkan wajahnya kepada umatnya. Tuhan yang mendengar dan menjawab doa umatnya. Bagi nama di atas segala nama, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kami berdoa. Biarlah kerajaan Allah dinyatakan atas bumi Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.